Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yustika Alifiana, NPM 170330129. Di sini saya akan mereview jurnal yang berjudul Effect of Cooking on the Contents of Glucosinolate and their Degradation Product in Selected Brassica Vegetable. Jurnal ini ditulis oleh Joanna Kapustadach, Barbara Kusnerewicz, Teresa Lerysinska, dan Barbara Borzak, volume 23 di halaman 412 sampai dengan 422. Jurnal ini diterbitkan oleh Functional Food pada tahun 2016. Yang melatar belakangi dari penelitian ini adalah Brassica sendiri merupakan genus tanaman di keluarga Brassicaceae yang dikenal sebagai sayuran cruciferous seperti kubis, kembang kol, dan tanaman sawi. Tanaman Brassica mengandung nutrisi yang baik seperti vitamin, mineral, dan serat. Sebagian besar penelitian ini terkonsentrasi pada kandungan metabolit sekunder, misalnya glukosinolat, polifenol, dan lainnya. Glukosinol sendiri merupakan metabolit sekunder dari spesies tanaman Brassicaceae. Glukosinolat adalah kelas alami senyawa organik yang mengandung sulfur dan nitrogen yang berasal dari glukosa dan asam amino yang banyak terdapat pada tanaman. Di dalam glukosinolat terdapat kandungan enzim mirosinase yang merupakan enzim yang berperan pada pemecahan glukosinolat dan dilepaskan ketika tanaman yang mengandung glukosinolat tersebut mengalami kerusakan jaringan. Mirosinase yang dilepaskan akan menginisiasi munculnya air pada saat konversi glukosinolat menjadi produk pecahannya, seperti isotiosionat, oxalodienetionens, tiosionat, dan derivat indol. Produk pemecahan glukosinolat yang berupa isotiosionat dipercaya dapat memberikan pengaruh efek terhadap anti-kanker. Dari latar belakang di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efek dari proses pemasakan terhadap total glukosinolat dan produk pemecahannya seperti indol total dan isotiosionat pada sayuran Brassica seperti kembang kol hijau, kembang kol ungu, dan rutabaga. Subjek penelitian terdiri dari 3 spesies Brassica yang dibudidayakan di Polandia. Yang pertama, kembang kol hijau Brassica oleracea varietas Brotitis. Kedua, kembang kol ungu Brassica oleracea varietas Brotitis. Dan rutabaga Brassica napus varietas Napo Brassica. Pertama-tama akan dilakukan preparasi sampel seperti berikut ini. Terdapat 3 metode analisis yang digunakan. Yang pertama, penentuan glukosinolat. Kemudian yang kedua, penentuan isotiosyanat. Dan yang ketiga, penentuan komposisi indolik. Dari tabel tersebut dapat dilihat untuk total glukosinolat dari sayuran Brassica, rata-rata terendah adalah kembang kol hijau 5,26 mol per gram, sedangkan tertinggi di rutabaga 7,34 mol per gram dan kembang kol ungu 8,26 mol per gram. Total kandungan glukosinolat tiap masing-masing sayuran Brassica mengalami penurunan setelah proses pemasakan. Hal tersebut diakibatkan oleh larutnya komponen glukosinolat dalam air perebusan. Selain itu juga dikarenakan oleh proses preparasi sampel yang sebelumnya dilakukan. Glukosinolat dan produk pemecahannya dianggap beracun dan pembawa senyawa goitrogenik. Namun, kebanyakan sayuran kaya akan 2-hidroksialkenil glukosinolat yang dimasak sebelum dikonsumsi, sehingga efek goitrogeniknya akan berkurang. Dalam Brassica segar, rata-rata tertinggi pada sinigrin atau glukoraphanin yang merupakan glukosinolat alifatik terdapat pada kembang kol ungu 58,4%, kemudian 27,4% pada kembang kol hijau dan rutabaga 0,87%.
Dari tabel 2 dapat dilihat bahwa total isotiosianat segar tertinggi pada kembang kol ungu 6,4 mol per gram. Kemudian kembang kol hijau 0,82 mol per gram dan rutabaga 0,23 mol per gram. Untuk total indol sayuran segar, tertinggi pada kembang kol hijau 0,33 mol per gram, kembang kol ungu 0,18 mol per gram, dan rutabaga 0,05 mol per gram. Setelah proses pemasakan, total indol dan total isotiosianat pada kembang kol ungu dan hijau mengalami penurunan pada proses pemasakan. Hal tersebut karena proses pemotongan, pencucian, pemarutan, dan pembekuan yang menyebabkan kerusakan jaringan. Akibatnya, hidrolisis glukosinolat oleh enzim mirosinase sehingga jumlahnya menjadi berkurang. Sebaliknya, peningkatan isotiosianat dan indol terjadi pada rutabaga yang dimasak. Hal tersebut karena morfologi rutabaga yang berbeda, di mana akarnya lebih kompak dan tahan terhadap kerusakan dibanding dengan kembang kol. Tingkat pengurangan senyawa tidak hanya bergantung pada proses pemasakan berdasarkan waktu dan suhu, tetapi juga pada karakteristik dari varietas bahan baku tersebut yang dapat menentukan komposisi kimia glukosinolat. Semakin tinggi kandungan glukosinolat dalam jaringan tanaman, maka sensitivitas terhadap degradasi termal akan semakin tinggi. Perbedaan dalam degradasi termal glukosinolat ini diakibatkan oleh adanya komponen tertentu dalam tanaman yang dapat mempengaruhi stabilitas glukosinolat. Dari pembahasan dapat diketahui bahwa efek dari pemasakan dapat mempengaruhi dari total glukosinolat dan isotiosianat pada sayuran brassica. Sekian review jurnal dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.